Banyak yang bilang foldable Samsung generasi ke-6 ini gak banyak perbedaan. Yakin? Kata kuncinya adalah AI. Still with me, Isman Zone, and welcome to Pertemuan Seluler. Sobat pertemuan, jadi di tangan gue sudah ada Samsung Z Fold 5 dan juga Z Fold 6. Gimana? Kelihatan sama ya? Ada yang bisa bedain? Susah kan? Kalau kita lihat lebih detail, untuk Z Fold 6 ini terlihat lebih maco dengan sudut-sudut yang tegas. Dan tentunya modul kamera yang lebih tebal serta bentuk yang boxy dan elegan. Nah, dari segi dimensi, Z Fold 6 ini lebih ringan, hanya 239 gram dan lebih tipis. Secara kasat mata memang nggak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi kalau di genggaman, feel-nya berasa beda loh guys. Makanya Samsung mengklaim Z Fold 6 ini the lightness and the thinness. Jadi ini yang paling ringan dan juga yang paling tipis. Nah, jangan lupa Z Fold 6 ini juga tetap tahan air karena sudah tersertifikasi IP48. Nah, kita balik lagi ya, soal tadi di luar rada bising ya guys. Untuk layarnya, Z Fold 6 ini masih menggunakan AMOLED LTPO yang tentunya sudah refresh rate 120 Hz. Kalau kalian lebih fokus, untuk bezelnya dari Z Fold 6 ini lebih tipis dibandingkan Z Fold 5. Bisa dilihat dari bagian atas dan juga bagian dagu dari layarnya. Dan itu membuat cover screen dari Z Fold 6 ini lebih luas daripada versi sebelumnya. Untuk bodinya juga sudah dilindungi oleh aluminium armor yang tentunya kuat banget. Apalagi sudah dilapisi juga oleh Corning Gorilla Glass Victus 2.33 sobat pertemuan. Dan yang lebih keren adalah chipset dari Z Fold 6 ini sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 yang tentunya dari segi performance ini meningkat 50% dari versi sebelumnya. Dari sektor kamera ini masih sama, 10 megapiksel selfie kamera di bagian cover screen dan juga 4 megapiksel selfie kamera yang ada di dalam layar. Selain itu untuk kamera utamanya masih di 50 megapiksel dan juga untuk wide kamera di 12 megapiksel dan yang terakhir ada telefoto kamera di 10 megapiksel. Untuk Z Fold 6 ini sudah punya yang namanya Pro Visual Engine yang bakal membuat proses gambarnya jauh lebih tajam dan juga jauh lebih jernih sobat pertemuan. Di sektor daya, untuk baterainya ini sudah memiliki kapasitas di 4400 mAh dan juga sudah support wireless charging dan juga reverse charging. Dan untuk pilihan memorinya, sobat pertemuan bisa pilih sesuai yang sudah gue cantumin di layar berikut ini. Oke, kita lanjut ke bagian Z Flip series. Nah, yang di tangan gua ini adalah Z Flip 5 dan yang di depan sini adalah Z Flip 6. Lihat, kalian bisa bedain nggak apa sih yang paling kelihatan? Hah? Susah. Tapi kalau kita lihat dari depan, terlihat jelas untuk modul kamera Z Flip 6 ini memiliki ring yang lebih tebal dibandingkan Z Flip 5. Dan kalau kita balik, Z Flip 6 ini sudah finishing matte dan untuk Z Flip 5 ini finishingnya glossy. By the way, untuk mic-nya juga nambah loh untuk Z Flip 6 ini. Dan kalau kita lebih detail lagi, untuk frame dari Z Flip 6 ini juga lebih mengkotak dibandingkan Z Flip 5 yang rada melengkung. Nah, untuk crease-nya atau lipatan layar Z Flip 6 juga terlihat lebih tipis dibandingkan Z Flip 5. By the way, dalam posisi terlipat, Z Flip 6 ini juga tidak ada celah ya guys, alias rapet. Kalau dari tampilan cover screen ini masih terlihat sama dengan bentuk seperti folder. Dan untuk navigasinya juga tidak banyak perubahan. Swipe bawah untuk control center, swipe kiri untuk notifikasi, dan swipe kanan untuk widget. Layar dari Z Flip 6 ini juga masih cakep, tentunya LTPO AMOLED yang sudah memiliki refresh rate di 120 Hz. Nah, yang keren lagi, kamera utamanya juga meningkat tajam dari 12 megapiksel ke 50 megapiksel dan tentunya juga memiliki Pro Visual Engine.
By the way, Z Flip 6 ini juga makin enak loh kalau kita merekam ala-ala handycam. Apalagi sekarang lebih intuitif dengan slide zoom yang ada di sebelah kanan layar. Sama seperti Z Fold 6 yang sudah upgrade chipset. Nah, Z Flip 6 ini juga sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Jadi lebih gacor daripada versi sebelumnya. Makin keren nih guys. Untuk baterainya juga ada peningkatan 300 mAh dengan kapasitas 4000 mAh. Jadi Samsung mengklaim bahwa Z Flip 6 ini punya vapor chamber yang lebih besar daripada milik S23 Ultra. Jadi ini untuk ketahanan suhunya ini jauh lebih gokil sobat pertemuan. Untuk pilihan memorinya, sobat pertemuan juga bisa lihat informasi yang udah aku sertakan di layar ya. Sesuai yang udah gua omongin di awal, inti dari dua smartphone keren ini adalah AI. Yang pertama, fitur yang keren adalah interpreter yang memungkinkan cover screen-nya berhadapan langsung dengan lawan bicara kita, jadi lebih memudahkan guys. Halo, jam berapa ini? Hello, what time is this? Lanjut ada sketch to image yang bakal bikin gambar kalian disempurnakan oleh AI. Contoh, kalau kita gambar ikan seperti ini, maka AI bakal langsung kasih kita opsi hasil-hasil gambar seperti ini. Jadi buat kalian yang gak bisa gambar kayak gue, kalian gak perlu insecure lagi sobat pertemuan. Nah, ini yang paling gue suka, Portrait Studio. Saat kalian foto potret, maka akan muncul AI Power Portrait yang jika kalian klik, maka AI akan mengenerate foto kalian ke dalam beberapa tema kayak gini. Dan masih banyak lagi fitur-fitur AI yang bisa kalian explore dari Samsung Z Fold 6 dan juga Z Flip 6 ini sobat pertemuan. Oke sobat pertemuan, jadi kesimpulannya sudah paham perbedaan dari Z Fold 5 dengan Z Fold 6 dan juga Z Flip 5 dengan Z Flip 6. Jadi oke nggak? Oke banget sobat pertemuan. By the way, buat kalian yang pengen punya smartphone yang kece-kece ini, kalian bisa ikut PO di Pertemuan Seluler. Untuk informasi lengkapnya, sobat pertemuan bisa baca informasi yang gue sertakan berikut ini. Oke sobat pertemuan, jadi segitu aja video kita kali ini. And for information, lagi-lagi gue ingetin, jangan lupa untuk ikut PO Z Fold 6 dan juga Z Flip 6 dari Samsung ini, tentunya di Pertemuan Seluler. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tulis di kolom komentar smartphone apa lagi yang harus kita review selanjutnya. So, that's all for today guys. This is Usman John signing out. Pertemuan Seluler.